selalu menunggu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Sahabat terkasih, dalam hidup yang serba cepat dan keras ini, tanpa sadar mungkin kita seringkali melewatkan berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Kemudian, kita merasa kecewa serta berkecil hati. Dan ini dapat membuat iblis menguasai diri kita. Padahal, jika kita memiliki hati yang taat, kita dapat meraih berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi, sahabat, apakah kita mau menerima berkat dari Tuhan lewat hati yang taat kepadanya? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka tadi ya. Kalau kita hidup dalam ketaatan, wah ada berkat Tuhan buat kehidupan kita ya. Amin. Ya, hari ini tema kita adalah berkat dari ketaatan. Nah sahabat yang baik, mari biarlah hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua ya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa ada berkat di dalam ketaatan. Biarlah firman Tuhan ini membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh dimampukan hidup dalam ketaatan ini dan hidup kami berubah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ulangan 28 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Wah, puji Tuhan ya. Iya. Tuhan ingatkan banget ya. Sebenarnya Tuhan tuh mau berkati kita. Sebetulnya Tuhan ingin kita hidup dalam berkat. Iya. Gitu. Jadi tinggal kita aja responnya gimana ya. Bagaimana kita memilih dan memutuskan. Nah, itu penting banget ya. Nah, puji Tuhan firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa hidup dalam berkat Tuhan adalah apabila kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Di mana kata mendengarkan yaitu sama dalam bahasa Ibrani, artinya adalah mentaati suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kemudian apabila kita melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya, di mana kata melakukan yaitu syamar dalam bahasa Ibrani, artinya mengutamakan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan menerima berkat dan janji Tuhan dari ketaatan kita ini. Amin. Jadi kuncinya itu apa? Mendengarkan. Jadi kalau kita mendengar sama taat itu berbicara tentang itulah yang Tuhan inginkan ya. Amin ya. Maka janji berkat Tuhan ini akan mengejar kita. Wah, luar itu biasa. Mengejar, kita dikejar ya. Jadi begitu kita taat, kita dikejar berkat. Oh, wah, amin. Dan terjadi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Dan segala janji berkat ini akan datang kepada kita
dan menjadi bagian kita. Amin. Jadi ketika kita taat untuk hidup benar, maka janji berkat Tuhan ini akan mengejar kita. Ya. Amin. Akan mengejar kita ya. Pegang nih janji Tuhan. Pegang ini ya, berkat itu mengejar ya. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita tidak mendengarkan atau tidak taat kepada suara Tuhan Allah kita dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan Tuhan kepada kita, maka segala kutuk ini akan datang kepada kita, mengejar kita dan mencapai kita. Wah, ini penting banget nih. Mengejar dan mencapai. Akhirnya kutuk itu sampai dalam kehidupan kita. Jadi posisi kita ini menentukan kita dalam berkat atau dalam kutuk ya. Tapi sekali lagi Tuhan kan ingin supaya kita hidup dalam berkat. Amin. Ya. Makanya kita harus memutuskan memilih hidup dalam ketaatan. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa di dalam Kristus kita bisa taat dan hidup benar bukan dengan kekuatan kita ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini penting banget karena kasih karunia Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan diberdayakan atau dimampukan atau di-empower untuk kita dapat mentaati firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 15. Amin. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa taat gitu ya. Amin, ya. Nah, demikian juga di dalam Kristus, kita ini dibenarkan bukan oleh karena usaha dan kekuatan kita, tetapi oleh kasih karunia, yaitu karena ketaatan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa dan kutuk kita. Itu ada dalam Roma 5 ayat 19. Amin. Ya. Jadi semua itu kasih karunia. Kasih karunia. Kita bisa taat itu juga karena kita diberdayakan atau dimampukan untuk taat. Amin. Ya. Nah, puji Tuhan, sehingga oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus kita bisa hidup dalam janji berkat Tuhan ini. Dan kita sudah tidak lagi hidup di dalam kutuk ya. Jadi fokus dan prioritas kita di dalam Yesus adalah apa? Intim, melekat, menempel dan menyatu dengan Yesus yang adalah sang pokok anggur itu. Amin ya. Maka Roh Kuduslah yang akan bekerja dari dalam kita. Sehingga oleh anugerah Tuhan kita ditolong dan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Yaitu mendengarkan, mentaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab di dalam ketaatan ada berkat Tuhan. Amin. Nah, ini penting banget. Di dalam ketaatan ada berkat Tuhan. Ya, ini ada ayat berikutnya yang akan meneguhkan kita dari Ulangan 11 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-28. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Puji Tuhan, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan memperhadapkan kepada kita suatu pilihan, yaitu untuk memilih berkat atau kutuk. Berkat apabila kita taat dan kutuk apabila kita tidak taat. Jadi hidup taat adalah pilihan dan keputusan kita. Oleh karena itu, jadikan ketaatan sebagai pilihan, prioritas dan gaya hidup kita supaya kita terus hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Benar ya. Amin. Kita harus jadikan ketaatan itu menjadi prioritas pilihan kita. Dan tadi dikatakan kita bisa taat karena dimampukan oleh Roh Kudus yang menolong kita. Ya. Amin. Nah, melalui dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup dalam ketaatan, kebenaran dan dalam berkat Tuhan adalah pilihan dan keputusan kita. Bersyukur karena ketaatan Yesus, maka kita sudah hidup dalam berkat dan bebas dari kutuk. Sehingga bagian kita tinggal fokus untuk intim dan melekat dengan Yesus. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita sama-sama buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ketaatan Kristus kepada Bapa untuk memilih taat kepada kehendak Bapa di surga dengan mengambil cawan penderitaan untuk menanggung semua dosa, kesalahan, pemberontakan, dan kutuk dari manusia telah membebaskan kita dari segala dosa dan kutuk. Sehingga oleh anugerah Tuhan, status dan posisi kita di dalam Kristus sudah ada di dalam berkat dan sudah bebas dari kutuk. Oleh karena itu, supaya kita terus hidup dalam berkat Tuhan, maka kita harus intim, melekat, dan menyatu dengan Sang Sumber berkat, yaitu Yesus Sang Pokok Anggur. Sehingga kita sebagai carang, ketika kita terus melekat dan menyatu dengan Sang Pokok Anggur, yaitu Sang Sumber kasih, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, hikmat, dan kekuatan, maka semua itu akan mengalir dan melimpah di dalam kita dan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Berkat dari Ketaatan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya ya, silakan sayang. Ini dari Gita Evania ya. Selamat malam Terang Kasih, selamat malam juga Gita ya. Isi DM-nya begini ya, terima kasih untuk doa pujian yang dinaikkan malam ini yang menguatkan dan menenangkan saya yang sedang cemas, gelisah, khawatir dengan masalah saya di kantor. Amin. Kiranya pertolongan Tuhan yang menyelesaikan. Amin ya. Menyelesaikan apa segala masalah saya di kantor saat ini. Dan saya bertobat, memperbaiki diri dan bekerja dengan lebih baik lagi dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Amin. Amin ya kita ya. Wow, puji Tuhan ya. Gita ini bisa dikuatkan dan mendapat ketenangan melalui doa dan pujian di program Terang Kasih ini ya. Terima kasih Tuhan ya. Wah, luar biasa ya Gita ya. Dan sesuai dengan tema hari ini bahwa ada berkat dari ketaatan. Jadi Gita tidak usah cemas, gelisah dan khawatir dengan masalah di kantor Gita. Sebab ketika kita berserah, percaya, tetap fokus dan taat kepada Tuhan dalam melalui semua masalah yang ada, maka oleh ketaatan kita Tuhan akan membawa dan memimpin kita berjalan dalam kemenangan. Amin. Dan ini kan keinginan kita ya. Tadi dikatakan dia rindu sekali untuk mau taat. Gimana caranya? Wah, ini luar biasa ya. Ini ada satu firman di dalam Ulangan 31 ayat 8 supaya bisa menjadi ayat pegangan buat kita ya. Dikatakan demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Amin. Ini firman ya buat kita ya. Tuhan menyertai engkau, berjalan di depanmu. Tidak akan membiarkan. Tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Jadi jangan takut dan jangan patah hati Tuhan katakan. Berarti kita bisa tenang, bisa damai. Berserah ya. Berserah karena kita tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan engkau. Amin. Demikian pula juga mungkin ada sahabat yang baik yang lainnya yang sedang menyaksikan, yang memiliki banyak tantangan di dalam kehidupannya ya, di kantor, kerjaannya atau dimanapun. Ini ayatnya bagus banget. Ayat ini luar biasa. Ini ya. Pegang ayat ini Tuhan ya. berjalan di depan Tuhan kita. berjalan di depan kita. Dia yang menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita ya.
jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, pegang firman Tuhan ini dan katakan kepada dirimu akan firman ini terjadi dalam hidupmu ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah disampaikan oleh Gita. Kami percaya bahwa saat ini kita bisa tenang dan bisa penuh dengan keyakinan serta berserah kepadamu. Karena dia percaya akan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau ada berjalan di depannya. Ada menolong kita ini. Bahkan juga selalu membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Bahkan juga untuk sahabat kami yang baik yang lain yang mungkin sedang mengalami banyak masalah dalam kerjaannya atau apapun. Kami pegang firman ini, kami percaya bahwa Engkau berjalan depan kami, Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Dan Engkau yang ada bersama kami, membuat kami hidup di dalam anugerah, kebaikan, kemurahan. Dan kami bisa melakukan tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Oleh karunia Tuhan kami hidup dalam kebenaran dan kami mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Dani Monica. Malam teman-teman terkasih. Selamat malam Dani. Selamat malam. Berharap sedang menyaksikan ya. Nah isi DM-nya demikian. Saya adalah anak terakhir di keluarga saya. Kadang saya merasa iri dengan kakak-kakak saya karena mereka jauh lebih dibebaskan sama orang tua saya. Sementara saya tidak. Saya diharuskan mengurus rumah, padahal saya juga mau pergi sama teman-teman saya. Terlalu banyak larangan yang saya dapatkan dari orang tua saya. Tapi larangan itu hanya berlaku bagi saya, anak bungsu. Saya ingin sekali menerima kenyataan ini, tapi saya sangat iri sama kakak-kakak saya. Gimana caranya supaya saya bisa menerima semua yang telah terjadi dengan lapang dada? Ya Pak Bu, ya Dani ya. Kami mengerti ya. Iya, pasti juga merasa aduh ini gimana sih sebetulnya gitu ya. Kok aku diperlakukan beda gitu ya. Aku disayang apa enggak sih ya gitu ya. Dan ini yang pertama respon kamu tenang dulu ya. Terus jangan izinkan hal yang negatif nih. Pikiran negatif, aduh begini atau begitu. Atau pikiran-pikiranmu yang negatif ya. Karena ada tema sesuai dengan tema nih hari ini berkat dari ketaatan ya. Berkat dari ketaatan ini luar biasa banget. Jadi Dani berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan membuka mata hati dan pikiran Dani. Jadi Dani dapat melihat masalah itu dari sudut pandangnya Tuhan. Nah ini penting banget ya. Karena kalau dari sudut pandang kita kan udah, aduh kok begini sih gitu ya. Seperti ini sih kita diperlakukan gitu ya. Supaya apa? Supaya hati Dani tidak iri dengan kakak-kakak. Dan Dani juga tidak ada ganjalan tentunya dengan orang tua ya. Sehingga respon Dani yang tetap taat untuk apa? Jaga hati dan tetap taat juga mengasihi kakak-kakak dan taat juga untuk menghormati orang tua akan mendatangkan berkat bagi Dani. Amin, itu mendatangkan berkat ya bagi hidup Dani ya. Dani jaga hati ya, terus responnya positif dan benar karena Tuhan mau memberkati Dani. Ada ayatnya ya, dari Efesus 6 ayat kedua sampai ketiga demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, Dani pegang firman Tuhan ini. Supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umurmu ya. Berarti kan berbahagia dan apa? Sehat nih. Panjang umur ya. Ini kan berkat Tuhan ya. Nah sahabat yang baik, ini janji Tuhan juga buat sahabat yang baik ya. Kalau kita tidak fokus pada masalah, kita fokus sama Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Jadi jangan hati kita jadi gusar ya. Terus kita berpandangan negatif ya. Dan ini pegang janji Tuhan ini, Tuhan pasti akan membuat kamu bahagia dan panjang umur. Amin. Kita berdoa ya. Supaya hari ini firman Tuhan ini terjadi untuk kita semua. Bapak kayak bersyukur buat pribadi Dani yang datang kepadamu dan berharap kepadamu. Kayak berdoa menguatkan Dani dan biarlah Dani memegang firman Tuhan ini ketika Dani menghormati ayah ibunya. Dan biarlah perintah Tuhan ini terjadi atas kehidupan Dani, dihidupi atas kehidupan Dani. Dan Dani menjadi orang yang diberkati Tuhan dan diberi kesehatan juga. Dan biarlah kasih Tuhan ada pada Dani untuk bisa mengasihi kakak-kakaknya. Dan melihat semuanya dari sudut pandang Tuhan. Kayak berdoa menguatkan Dani, memberkati Dani.
Nah sahabat yang baik juga hari ini kayak berdoa, biarlah melalui ketaatan para sahabat yang baik ini mereka mengalami kehidupan yang diberkati dan mengalami janji-janji Tuhan. Yang mau berubah, yang mau menghidupi kebenaran-Mu ini, di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerima berkat dari ketaatan. Yang pertama, hidup dalam ketaatan, kebenaran, dan dalam berkat Tuhan adalah pilihan dan keputusan kita. Oleh karena itu kita harus menjadikan ketaatan dan hidup benar sebagai gaya hidup. Dan yang kedua, bersyukur di dalam Yesus kita sudah hidup dalam berkat dan bebas dari kutuk. Jadi bagian kita tinggal fokus untuk intim dan melekat pada Yesus, sang pokok anggur. Ketiga, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk dapat mentaati firman Tuhan. Sehingga kita taat bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sulit untuk taat? Engkau seperti tidak hidup dalam berkat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu, persilahkan Roh Kudus untuk memenuhimu dengan kasih-Nya yang melimpah-limpah dan membebaskanmu dari sikap hati, pola pikir, dan kebiasaan yang membuat engkau tidak taat. Kemudian bersyukur bahwa di dalam Kristus kita sudah hidup dalam berkat Tuhan dan sudah bebas dari kutuk. Amin. Bersyukur buat darahmu, bersyukur buat bilurmu, bersyukur tak terjadi pertukaran. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Sungguh Bapa, kami sangat bersyukur karena di dalam Kristus kami sudah dibenarkan dan sudah dibebaskan dari segala kutuk. Karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus intim dan melekat dengan Yesus sang pokok anggur.
Roh Kudus bekerja dari dalam kami untuk menolong dan memampukan kami supaya kami dapat hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Maka Tuhan mengangkat kami di atas segala bangsa di bumi dan segala janji berkat Tuhan ini datang kepada kami dan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan.